Oke, silakan, Pak. Baik, jadi kita tahu bahwa sistem IoT itu mungkin ini gambaran sederhananya, misalkan ada input output yang nantinya itu masuk ke gateway ya. Ke gateway, jadi ada sensor, misalkan di sini adalah smart meter, kemudian ada mungkin transportasi ini bisa saja dia juga butuh informasi ke ininya ya transportasinya dan mengirimkan misalkan posisi dan kemudian kalau meminta mungkin data informasi di tempat terminal atau di ini ya pemberhentiannya. Kemudian di ini ya di smart city penggunaan ITS ya Intelligent Traffic System. Jadi mengatur traffic light berdasarkan jumlah kendaraan. Nah, jadi nanti yang memasuk datanya adalah data dari kamera dengan mengcounter jumlah kendaraan yang nantinya akan berpengaruh pada ini ya, akan berpengaruh pada traffic light-nya ya. Kemudian ada macam-macam yang mungkin proyek-proyek yang sering kita kerjakan baik di lingkungan kampus maupun di industrial ya. Nah, materi kali ini nanti kisarannya itu ada di mana? Nah, gitu. Jadi kisaran materinya itu nanti itu adalah API itu adalah jembatan ya, jembatan dari perangkat-perangkat ini ya. Jadi perangkat-perangkat ini kan mengeluarkan data sensor maupun nanti menerima itu melalui suatu aplikasi gitu ya. Jadi nanti antar aplikasi itu akan saling komunikasi gitu ya. Nah, antar aplikasi itu akan saling komunikasi yang mana yang satu mungkin akan menerima, yang satu akan mengirimkan. Nah, seperti itu. Misalkan contoh ya, di sini misalkan smart meter. Smart meter ini misal kita ambil misalkan contohnya adalah power meter yang digunakan di sistem manajemen energi misalkan ya. Misalkan ada di suatu apartemen gitu diperlukan informasi mengenai penggunaan energi yang akan yang terpakai di masing-masing kamar. Nah, masing-masing kamar diberikan power meter. Nah, jadi memberikan informasi kemudian melalui pengiriman oleh controller dari itu tadi ya, dari power meternya, maka akan diterima oleh gateway IoT gateway-nya dan datanya di mana protokolnya kan beda-beda ini ya. Protokolnya beda, bisa saja juga mungkin platformnya juga beda. Misalkan di sini menggunakan platform yang berbasis program misal Python gitu ya. Kemudian kalau smart city ini misalkan traffic light-nya maupun kameranya menggunakan berbasis misal microcontroller itu ya. Jadi otomatis akan berbeda-beda. Nah, bagaimana data yang berbeda-beda ini kemudian bisa komunikasi? Nah, inilah yang nanti akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu dengan penggunaan API, Application Programming Interface, gitu ya. Nah, bagaimana API itu bekerja ya? Nanti kita akan memberikan contoh. Contohnya yaitu memonitor ruangan ya dengan menggunakan IoT yang nantinya itu sensor yang akan kita gunakan itu adalah BME 280. Ya, di mana sensor BME 280 itu nanti adalah digunakan untuk memonitor suhu, kemudian kelembapan dan tekanan udara dalam ruangan ya mungkin kecil ya. Oke ya, kita lanjut. API itu apa? Nah, API itu adalah Application Programming Interface, jembatan komunikasi antar aplikasi yang seperti yang tadi saya jelasin, yaitu menjembatani antar aplikasi. Ya, jadi supaya nanti meskipun platform beda, meskipun nanti
bahasa pemrogramannya beda, meskipun aplikasinya berbeda, tetapi masih bisa komunikasi. Nah, gitu ya. Nah, kemudian API ini memungkinkan ya, yang memungkinkan dua dua ini ya, dua ekosistem yang apa ya, yang berbeda itu bisa bertukar data, baik mengirim maupun menerima tadi ya. Nah, bentuknya dalam bentuk seperti apa? Kita bisa menganalogikan seperti ini. API itu seperti pelayan yang ada di suatu restoran. Jadi saat ada customer datang, ya, kemudian otomatis customer-nya kan tidak langsung pesan di dapur, tapi langsung ke pelayan. Nah, inilah model-model API itu seperti pelayan itu. Jadi nanti akan menanyakan kepada customer nanti apa yang dibutuhkan. Nah, di mana nanti akan diberikan suatu menu, gitu kan? Nah, menu itu sudah default ya. Jadi nanti di API pun ya ada defaultnya bagaimana nanti meminta data, bagaimana meletakkan data, bagaimana mengubah data, dan bagaimana nanti menghapus data, gitu ya. Itu nanti ada di API-nya itu sendiri, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini penting sekali karena API ini sangat-sangat diperlukan ya. Yang utama ini API ini jalan atau ini ya, atau di apa ya, diperlukan atau dipasang itu karena adanya isu security gitu ya. Jadi sistem hack itu ya, itu bisa jadi dari injek data yang satu ini ya, satu platform. Nah, contohnya nanti di slide berikutnya ada nanti bagaimana suatu aplikasi itu dibentuk menjadi bentuk aplikasi yang banyak. Jadi bukan suatu sistem itu aplikasinya itu satu gelondongan besar gitu tidak, tapi akan terbagi-bagi menjadi aplikasi-aplikasi kecil yang nantinya itu antar aplikasi ini interface-nya yaitu API tadi. Nah, makanya API diperlukan yaitu karena datanya yang berbeda-beda tadi itu juga untuk isu security. Kemudian kemudian kadang gini ya, ada data-data yang agak susah ya bukan agak susah tapi mungkin susah ya. Kalau misalkan ada campur tipe data yang berbeda-beda, mungkin ada data yang tipenya itu bilangan bulat positif atau nanti kita biasanya menggunakan yang namanya integer atau nilai yang berupa floating point. Nah, kemudian di dalamnya juga ada data yang bentuknya itu adalah string. Bagaimana tiga data itu bisa diakses secara bersamaan? Otomatis kan mungkin kalau di zaman saya dulu ya, mungkin di zaman waktu awal-awal dulu mengenai interfacing itu kita menggunakan parsing yang konvensional, mungkin ditandai ya tiap data. Nah, itu tapi tidak efektif karena pada saat adanya besar kecilnya data atau besar kecilnya bit yang ditentukan, maka akan kesusahan dan memerlukan suatu pengolahan lagi. Tapi dengan adanya API ini, yang nanti notabene di dalamnya itu sudah di format datanya yang namanya itu JSON ya. Jadi nanti berikutnya ada dijelaskan mengenai JSON ya. Itu variasi data itu tidak akan menjadi sesuatu yang sulit. Nah, gitu loh. Jadi dengan API ini sangat diperlukan, apalagi untuk IoT system ya. IoT system itu kan things-nya itu kan variasi datanya kan bermacam-macam gitu kan. Istilahnya misalkan kalau kita misal mau
monitoring atau mengontrol suatu lingkungan gitu ya. Kalau sekarang kan isunya itu adalah lingkungan atau cuaca gitu ya. Nah, itu kan variasinya beda-beda, nilainya juga beda-beda. Nah, ini sangat 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 mendukung sekali ya penggunaan API tadi ya. Selain di sisi lain API juga sudah diterapkan, misalkan yang tadi saya jelaskan pertama kali, yaitu pada penjualan tiket, kemudian pengambilan data di ini ya, di BMKG, di perbankan. Nah, untuk komunikasinya itu menggunakan API. Kemudian kemudian API-nya sendiri itu dalam implementasinya menggunakan apa? Menggunakan REST API. Ya, REST API itu representational state transfer, di mana REST API ini adalah API yang basisnya itu menggunakan protokol HTTP. Ya. Kemudian datanya, ya itu tadi ya, tadi sempat saya singgung ya mengenai JSON, yaitu tadi data yang ada di API itu tadi nanti akan diformat di dalam bentuk JSON. JSON itu bagaimana? JSON itu merupakan standar format data yang dulunya itu punyanya JavaScript. Sebelumnya itu mungkin kita mengenal namanya XML ya. Jadi selanjutnya XML itu kan karena panjang dan besar, maka kurang efektif sehingga lahirlah JSON. Nah, JSON digunakan untuk apa? Digunakan untuk API tadi. Gitu. Nanti akan lebih jelas pada saat kita mempraktekkan, gitu ya. Kemudian JSON itu apa? Format pertukaran data yang berbasis teks yang ringan gitu, karena teksnya ringan gitu ya. Kemudian dan mudah dimengerti oleh mesin maupun manusia secara formatnya. Kemudian balik lagi ke REST API tadi. Pelayan restoran tadi itu memberikan layanan tadi, mereka sudah memberikan suatu menu gitu ya. Menunya itu menu standar yang ada di API-nya sendiri. Nah, apakah saja menu-menu yang ada di API tadi gitu ya. Kita lihat. Nah, ini contoh JSON-nya ya. Nah, ini data yang saya capture dari praktek kali ini ya. Jadi data JSON-nya itu ada beberapa alat ya. Tapi di sini yang saya praktekkan hanya satu alat saja yang saya bangun secara random untuk ID alatnya. Ada ID alat 01, ada alat 02 dan alat 03. Sebanyak mungkin 9 alat ya. Nah, itu untuk randomnya. Kemudian masing-masing di dalam prakteknya kan kalau pemantauan suatu lingkungan kan harus menggunakan banyak titik ya. Nah, di sini saya bentuk seperti ini, saya contoh seperti ini. Meskipun satu, tapi saya buat acak nilainya yang nantinya itu mewakili dari tiap alat-alat yang saya sebutkan tadi. Nah, pada saat dikirimkan datanya dari ISP32 dengan BME 280 ya, setelah dikirimkan nanti datanya berupa seperti ini gitu ya. Data ini nanti yang akan dimasukkan ke gateway POS ya. Gateway API POS gitu ya. Jadi nanti ada menu-menu di API yang nanti fungsinya itu tergantung dari tujuannya itu. Kalau misalkan kita mengirimkan suatu data ini tadi ya, misalkan mengirimkan data temperatur, humidity, pressure, otomatis kan kondisi ya. Nah, ini kita namakan misalkan data sensor gitu ya. Nah, ini bentuknya adalah mengirimkan data, ini kita nanti menggunakan POS gitu ya. Kemudian kalau untuk mengambil datanya, namanya kita nanti get gitu ya. Kalau kita nanti mau mengupdate, itu namanya put gitu ya. Put itu nanti mengupdate. Pada saat kita ingin menghapus datanya, kita menggunakan menu delete gitu ya. Nanti perintahnya seperti itu. Nah, ini mengambil data itu atau melihat data itu menggunakan perintah get.
Nah, gitu ya. Kemudian kalau POS itu adalah menambah data, itu ya. Nah, seperti di kasus ini, saya akan post data BME 280 yang nilainya itu adalah satu adalah temperatur, humidity, dan pressure, di mana di dalamnya juga ada data alat, kemudian ada data waktu. Tapi di sini nggak saya pasang, tidak saya include-kan RTC, namun nanti data waktu itu saya atur pada database yang saya buat timestamp. Jadi setiap kali data masuk, maka akan diberikan waktu, gitu ya. Nah, ini adalah menu data yang ada di API-nya. Ada get, ada post, ada put, ada delete, gitu ya. Kemudian manfaat API-nya sendiri itu integrasinya akan cepat, gitu ya. Kemudian bisa digunakan secara berulang atau reusable, kemudian mendukung data real time karena datanya sudah ini ya, karena sudah formatnya sudah pasti, dan antara pengirim dan penerima itu sudah ngerti bahwa datanya itu nanti formatnya seperti itu, gitu ya. Jadi istilahnya gitu, kalau kita ngomong ya, misalkan saya sebagai orang Surabaya, kalau mau ngomong sama orang Medan, maka tidak usah, sudah mengerti gitu loh. Ada yang menjembatani itu tadi. Ya, analoginya seperti itu, menjembatani supaya data informasi yang saya berikan itu bisa diterima oleh teman yang saya yang dari Medan. Baik itu misalkan dari Medan memberikan informasi ke saya akan memahaminya itu. Kemudian API itu tadi yang sudah saya sampaikan juga, sangat-sangat memungkinkan adanya suatu kerjasama antara platform. Artinya tadi yang seperti di awal yang saya jelasin bahwa platform itu banyak, ya otomatis nanti kalau menggunakan API ya itu akan bisa komunikasi. Dan ini juga manfaatnya pada saat misalkan kita membangun suatu sistem yang besar, maka project manager akan memberikan ininya aja, blok sistemnya saja. Nah, masing-masing dari anggota dari pekerjaan itu, dia akan membangun sistem yang sesuai dengan mungkin dengan kemampuan atau dengan program yang sudah dimiliki ya, atau sesuai kemampuan dari para programmernya masing-masing. Nah, tapi kalau misalkan untuk bertukar data bagaimana? Tentunya akan susah kalau masing-masing beda. Nah, itulah digunakannya API itu tadi, gitu ya. Nah, kemudian adanya API tadi ya, adanya API tadi itu kan menyambung atau menjembatani antar aplikasi tadi, gitu ya. Artinya kan suatu sistem yang besar itu akan dibangun menjadi aplikasi-aplikasi yang kecil. Supaya apa? Supaya mudah ngetrace jika terjadi error, atau mudah untuk melakukan perubahan. Dan jika ada perubahan hanya pada skala kecil itu, gitu ya. Nah, tidak akan merubah semuanya. Nah, seperti itu. Nah, dengan adanya aplikasi-aplikasi kecil itu akan apa ya? Akan lebih efisien karena secara kinerja juga tidak mengganggu aplikasi yang lain dan saling mendukung. Nah, gitu ya. Nah, kalau sebelumnya itu gelondongan besar yang mana data atau semua implementasi itu jalan pada satu aplikasi, gitu ya. Jadi tidak terpecah-pecah seperti itu. Nah, istilah
terpecah-pecahnya ini tadi dibangun aplikasi kecil-kecil itu yang namanya kita sebut sebagai microservices, gitu ya. Jadi kenapa microservices itu sangat erat sekali hubungannya dengan API tadi, dan hubungannya lagi pada bentuk JSON, gitu ya. Karena apa? JSON sendiri adalah yang mendukung atau yang memberikan bentuk pada API-nya, sedangkan microservice itu adalah layanan yang aplikasi-aplikasi yang dibuat mini atau kecil pada suatu fungsi tertentu saja, di mana nanti setiap outputnya atau setiap inputnya nanti bergantung kepada API-nya tadi, gitu loh. Jadi masing-masing berhubungan, gitu ya. Nah, jadi microservice itu sendiri adalah layanan kecil yang nanti digunakan untuk membangun suatu sistem yang besar, gitu ya. Kemudian tiap service itu memiliki fungsi khusus, ya, seperti yang tadi saya jelasin. Jadi kecil-kecil itu dia memang fungsinya sangat spesifik. Jadi sehingga kalau misalkan ada suatu penambahan atau suatu update, maka tidak akan mempengaruhi sistem yang lain, gitu ya. Karena datanya kan tentunya sama, gitu ya. Nah, analoginya ada nih, seperti food court ya. Kalau food court itu kan ada penjualnya itu banyak. Nah, namun bisa saja ini ya, pelanggannya itu satu dan bisa dilayani oleh banyak ini tadi, banyak penjual tadi, gitu ya. Jadi analoginya seperti itu microservice itu. Jadi banyak layanan yang nantinya itu bisa saling, nah antar penjual pun ya juga bisa berhubungan. Misalkan untuk apa? Misalkan tukar uang atau mungkin apa ya? Mungkin biasanya kalau misalkan ada yang jualan, oh ini garam saya kurang, nah seperti itu ya. Nah, nanti saya tak ambil dulu. Nah, hal-hal seperti itu. Contohnya yang supaya mudah kita memahami apa itu microservices, gitu ya. Nah, kemudian ini pembandingnya tadi ya. Kalau yang gelondongan besar itu kita namakan monolit ya. Kemudian ada kalau monolit itu satu fitur itu ya. Jadi secara gelondongan besar itu dikembangkan secara dalam satu aplikasi, gitu ya. Kemudian kalau fitur itu tadi ya terpecah-pecah menjadi implementasi yang kecil yang sesuai fungsinya, gitu ya. Dan kalau di microservice itu dikenal adanya namanya itu tadi penggunaan REST API, yaitu Application Programming Interface yang menggunakan protokol HTTP tadi, gitu ya. Nah ini contoh dari kalau misalkan kita menggunakan microservice atau menggunakan monolitik. Jadi satu gelondongan ini bekerja sendiri, gitu ya. Nah kalau di sini di masing-masing fungsinya, misalkan fungsi login itu sendiri, kemudian fungsi untuk misalkan tambah data, kemudian fungsi untuk misalkan update data atau fungsi untuk apalagi, gitu ya. Mungkin masing-masing ini adalah sendiri-sendiri. Nah, gitu. Itu contohnya kalau kita menggunakan microservice, gitu ya. Dan ini adalah contoh kalau kita menggunakan monolitik, gitu ya. Kemudian model kerja atau cara kerjanya microservice yang ini ya, yang mudah atau sering kita jumpai, yaitu adanya bentuk front end dan back end, gitu ya. Nah, kemudian hubungannya seperti apa? Misalkan front end itu apa? Front end itu lebih cenderung ke antar muka yang bisa kita lihat. Gitu biasanya kita bisa lihat ya, bisa lihat dari apa ya? Dari bentuknya, misalkan bentuknya chart atau kemudian nanti kita memasukkan suatu data dalam bentuk form-form gitu ya. Atau nanti kita ada data tabel, nah, seperti itu namanya front end, gitu ya. Dan
nanti baik itu nanti meminta data maupun nanti mengirimkan data itu akan terkirim ke namanya backend gitu ya. Nah, terus komunikasinya menggunakan apa? Itu tadi, menggunakan API gitu ya. Nah, API pada saat kita meletakkan data, kita nanti menggunakan API-nya menggunakan POST gitu ya. Kalau kita menarik data, kita get. Kalau kita mau mengupdate data, kita menggunakan put. Kalau kita mau menghapus data, kita menggunakan delete gitu ya. Mungkin hampir sama kalau kita penggunaan di database ya, CRUD ya. CRUD ya. Jadi apa CRUD itu? Update, delete, R-nya apa? Read ya. Read, kemudian C-nya adalah create ya. Create, read, update, dan delete ya. Nah, hampir-hampir mirip mungkin ya. Nah, kemudian kita ini ya, kelebihan microservice ya, itu tadi fleksibel gitu ya. Karena apa? Ya itu tadi saat misalkan kita akan ini apa? Merubah atau memodifikasi dari suatu layanan yang kecil tadi, maka tidak akan tidak akan mengganggu sistem yang besar tadi gitu ya. Terus secara skala ya penggunaannya bisa ini ya, bisa secara bentuk aplikasi yang besar atau nanti bentuk yang implementasi yang aplikasi yang kecil, tergantung dari ininya apa rancangan dari interface API-nya juga gitu ya, atau tergantung dari tim yang membuat implementasi tadi gitu ya, atau aplikasi yang kecil tadi gitu ya. Kemudian di microservice itu yang seperti saya sampaikan, jadi tiap tim ya, atau tiap orang yang bekerja pada suatu pekerjaan yang besar, maka bisa bekerja masing-masing ya. Jadi tidak saling menunggu. Kalau monolitik, otomatis masih menunggu dari ininya dulu, yang apa itu yang dari masukannya apa dulu, nanti bentuknya seperti apa, nah kemudian baru bisa diolah. Tapi kalau dengan service ya, microservice, maka bisa dikerjakan secara bareng dengan ketentuan itu tadi, penggunaan API gitu kan. Nah, kemudian jika satu service gagal, maka lainnya tetap berjalan seperti tadi yang sudah saya jelasin gitu ya. Kemudian ini sangat cocok untuk sistem IoT yang skalanya besar. Nah, ini studi kasusnya ini ada di monitoring ruangan. Nah, nanti hierarkinya adalah gini. Sensor BME ini nanti akan mengukur suhu kelembapan dan tekanan udara yang kemudian akan dikirimkan ya, yang akan dikirimkan ke server API. Tapi di sini nanti saya akan melewatkan melalui MQTT broker dulu yang menggunakan HiveMQ. Mungkin ada teman-teman yang sudah pernah yang menggunakan broker HiveMQ ini ya. Kemudian fungsinya di situ posisinya sebagai apa? Sebagai publisher dengan topik MQTT/sensor gitu ya. Kemudian di sisi server API yang akan menerima data dari ESP32 dan BME 280, maka akan bertindak sebagai subscriber dari data yang diambil dari MQTT broker HiveMQ. Nah, gitu ya. Dengan topik, tentunya dengan topik yang sama ya. Kalau topiknya beda ya nggak akan ketemu gitu ya. Kemudian setelah diambil, datanya akan disimpan ke dalam storage atau nanti bisa langsung ditampilin di dashboard. Tapi di sini nanti kita akan simpan di dalam database gitu ya. Kemudian untuk menampilkan ke dalam dashboard atau data chart-nya, maka akan dibangun server API yang get, yaitu mengambil data gitu ya. Kemudian front end akan mengambil data dari server API yang mengambil data dari database gitu ya.
Nah, mungkin ada gambarnya ini. Nah, ini seperti ini ya. Jadi ISP32 dengan BME 280 akan mengirimkan data ke HiveMQ ya sebagai publisher gitu ya. Kemudian di sini di API-nya akan nerima sebagai API POS gitu ya. Ya, API POS yang mana API POS ini dia ngambilnya dengan apa? Dengan menjadi subscriber-nya dari broker HiveMQ ini ya. Nanti dari subscriber-nya itu akan masuk ke dalam database gitu ya. Ya, kemudian kalau masuk ke front end-nya ya, misalkan nanti data tabel itu maka ada API lagi yang akan menyediakan datanya supaya nanti bisa diakses oleh front end-nya ini dan bisa dibuka di komputer gitu ya. Jadi data yang kita kirimkan ke broker HiveMQ kemudian disimpan dan ditampilkan di front end itu melalui API atau REST API gitu ya. Kemudian peran API dalam sistem monitoring. Nah, di sini ya. Itu tadi sensor akan mengirimkan ke data server ya, ke database ya, itu menggunakan HTTP POS gitu ya. HTTP POS itu tadi melalui API REST API POS itu tadi ya. Kemudian akan disimpan juga datanya ke dalam database dan front end di dashboard akan mengambil melalui HTTP GET gitu ya. Nah, contohnya misalkan bentuknya seperti ini. Untuk POS yaitu misal API, kemudian ini misalkan nanti kalau di contoh nanti yang sudah ada contohnya yang sudah saya buat menggunakan Python ini, nanti ini berupa IP lokal gitu ya. Kemudian dengan ini API sender gitu ya. Ini untuk mengirimkan data ke API POS gitu ya. Kemudian kalau di sisi microservice-nya terdiri atas apa saja? Dari sensor ya, sensor services yaitu menerima data dari perangkat jadi API pertama ya sebagai API POS-nya tadi ya. Kemudian ada yang microservice yang meletakkan data-data di dalam database. Nah, kemudian mungkin ada yang nantinya itu kita misalkan kalau mungkin di sini ada teman-teman mahasiswa yang nantinya akan tugas akhir, biasanya nanti memerlukan suatu analisa ya kaitannya dengan data yang diterima, maka nanti bisa masuk ke analytic service atau nanti penggunaan metode nanti bisa dilakukan di sini. Tapi di sini saya nggak membuat ya, misalkan tapi mungkin nanti kalau memungkinkan next webinar kita bisa memberikan ini ya materi yang menggunakan analytic services yaitu misalkan yang di sini yang kita hitung misalkan rata-rata dari data yang diterima itu suhunya berapa seperti itu. Nah, kemudian ini ada notifikasi service. Jadi nanti database. Nah, ini kita olah lagi yang maaf, kalau nilainya itu mungkin keluar dari setting point atau tidak berada pada setting point, maka akan mengirimkan suatu notifikasi. Misalkan di sini contohnya kalau suhu itu melebihi batas itu ya. Nah, kemudian dari masing-masing services ini tadi komunikasinya melalui REST API gitu ya. Keuntungan dari bentuk seperti ini apa aja ya? Penggunaan microservice, terus kemudian penggunaan API, dan penggunaan data dalam bentuk JSON gitu ya. Sensor yang bisa dipantau itu akan lebih real time gitu ya. Karena itu tadi cara bergeraknya bareng gitu kan.
setiap bagian sistem yang bisa diubah tanpa mengganggu lainnya gitu ya. Misalkan ada yang mau diperbaiki atau diupdate gitu di salah satu services, maka tidak akan mengganggu service yang lain gitu. Kemudian jika akan menambah sensor atau fitur baru akan lebih mudah gitu ya. Karena tidak akan mengganggu itu tadi ya, tidak akan mengganggu sistem yang sudah jalan. Sistem ini modelnya adalah modular sehingga mudah dikembangkan. Nah, ini kesimpulannya API ini adalah jembatan komunikasi antar sistem atau antar aplikasi yang menggunakan REST API yang berbasis protokol HTTP dengan format JSON gitu ya. Kemudian menjembatani apa? Menjembatani adalah aplikasi yang dalam bentuk microservice, di mana suatu sistem besar yang dibagi menjadi kecil agar mudah dikembangkan seperti itu. Untuk sistem yang saat ini memang ini ya sangat perlu ya, karena memang kompleksitas dari sistem itu sangat banyak sehingga tidak mungkin dibangun suatu bentuk implementasi atau sistem yang sangat besar tanpa dipecah-pecah gitu ya. Dan sangat memungkinkan sekali penggunaan dari API tadi gitu ya. Kemudian sistem-sistem yang memungkinkan adalah cuaca, transportasi, kemudian ini perbankan dan sebagainya. Ini sangat memungkinkan sekali ya, ini semua menggunakan API. Dan beberapa kan sudah ini ya, sudah menggunakan API gitu ya. Nah, kemudian API adalah menyatukan dunia digital gitu ya, dari aplikasi-aplikasi yang kecil untuk menggerakkan dari suatu sistem yang besar itu tadi. Oke, mungkin di sesi ini ya, di sesi presentasi ini mungkin yang bisa saya sampaikan, barangkali ada pertanyaan atau langsung implementasi dulu ini Pak Wasis ini. Oke, mungkin sebelum demo ada pertanyaan dari rekan-rekan Ya, semuanya. mungkin tanya-tanya dulu boleh nih sebelum saya nanti melanjutkan ke sesi demonya. Silakan. Silakan. Kalau ada yang ditanyakan. Kalau belum ada mungkin langsung demo dulu Pak, nanti sesi tanya jawabnya habis demo juga nggak masalah. Oke, siap Pak Wasis. Oke. Oke, bentar nih. Jadi aplikasi ini saya bangun dari Python ya. Jadi microservice-nya itu ada macam-macam gitu ya. Nah, kemudian di sini untuk bentar. Nah, untuk data pertama yaitu adalah mengirimkan data dari BME 280 ke ini apa? Ke broker HiveMQ gitu ya. Oke, bentar. Nah, ini kita menggunakan PubSub ya. Ini untuk MQTT-nya ya. Bentuknya nanti seperti yang saya jelaskan tadi, menggunakan JSON ya. Kemudian nanti alamat untuk server brokernya yaitu di MQTT strip dashboard.com gitu. Nah, nanti untuk monitoringnya bisa dilihat di mana? Ini kita bisa lihat di sini ya, di HiveMQ ya. Kalau misalkan nanti pada saat kita uji coba mengirimkan data itu sudah masuk nggak di broker ini ya. Nah, itu kita bisa ya servernya, kemudian top menggunakan protokol MQTT ya.
itu yang perlu kita perhatikan itu ada 3 ya. Satu, sebagai apa fungsinya? Ya. Sebagai publisher kah? Sebagai subscriber kah? Atau nanti sebagai broker, gitu ya. Nah, di sini posisinya kalau ISP32 dengan BME 280 itu adalah sebagai publisher, yaitu mengirimkan data ke broker, gitu ya. Nah, brokernya itu alamatnya di mana? mqtt-dashboard.com, itu ya. Dengan topik yaitu mqtt/sensor, gitu ya. Nah, di sini saya tidak menggunakan username dan password karena untuk uji coba saja, tapi nanti di sini ada parameter-parameter seperti QoS, kemudian ini berkaitan dengan ini ya juga autentikasinya, kemudian berkaitan dengan ini juga fasilitasnya, fitur yang ada di brokernya gitu ya. Satu, jadi itu fitur yang digunakan di broker MQTT-nya, gitu ya. Kemudian ini data yang saya ambil ya, data yang akan saya ambil di BME yaitu data temperatur, humidity, pressure. Gitu. Kemudian, nah ini untuk alatnya ini saya buat random gitu ya, random antara 1 sampai 3. Karena kalau 1 sampai 9 nanti akan lama nanti untuk uji cobanya gitu ya. Nah, kalau membuat data yang masing-masing, misalkan kita membuat, misalkan di sini saya membuat ada 4, ini kan ya terlalu banyak gitu ya. Nah, ini saya bikin 1 yang nanti ID alatnya itu saya buat random gitu ya. Kemudian datanya kita atur supaya bentuknya adalah JSON. Nah, kita JSON-nya di sini ya. Kita JSON menggunakan Arduino JSON ya. Menggunakan dari punyanya Benoit Blanken ya. Cari aja nanti punyanya Benoit Blanken gitu ya, library-nya ya. Nah, ini kita coba ya. Nah, ini kebetulan sudah kita download ya. Kita download, kemudian kita coba cek di serial monitornya gitu ya. Nah, di sini datanya kita coba restart dulu ya. Kita coba restart dulu. Kita restart dulu, bentar. Oke, restart. Nah, ini connect WiFi dulu, kemudian mendapatkan IP dan connect ke MQTT brokernya dan mengirimkan data ini, gitu ya. Nah, sekarang kita cek apakah data yang kita kirimkan sebagai publisher ini akan tersampaikan di sisi broker, gitu ya. Kita cek di sini. Kita langsung connect-kan ya. Biasanya ada seperti itu, ada error. Nah, ini sudah terkoneksi. Kemudian, nah kita akan lihat data yang ada di brokernya dengan cara apa? Sebagai subscription ya, sebagai subscriber gitu ya. Kita sesuaikan topiknya. Tadi di sini adalah topiknya adalah apa? Topiknya adalah MQTT/sensor. Nah, gitu ya. Nah, di sini MQTT/sensor, kita ikutin aja. MQTT/sensor gitu ya. Kemudian kita klik subscribe. Nah, nih. Nah, datanya sudah masuk ini. Data ID alat ya, random tadi ya. Kemudian temperaturnya. Nah, ini di ruangan saya ini lumayan panas ya. Temperaturnya 31, kemudian humidity-nya sekitar 70%-an, kemudian dengan tekanan udara di 1006 ini. Nah, ini apakah sudah selesai seperti ini aja? Belum. Nah, kita harus menggunakan aplikasi atau dari program Python tadi
untuk menangkap data ini atau sebagai subscribernya supaya data ini nanti masuk ke dalam database gitu ya. Nah, ini kita disconnect dulu aja. Yang penting kita tahu bahwa data yang kita kirim ke broker HiveMQ ini sudah tersampaikan gitu ya. Oke. Kita lanjut ke sini. Ke ini. Nah, ini. Kita lanjut ke subscribernya Python gitu ya. Nah, di sini programnya. Jadi saya harus mengambil data dulu ya melalui ini, melalui pesan ini ya, on message ini. Jika datanya sudah masuk di payload str ini, maka datanya akan saya buat saya letakkan di dalam data ya. Nah, nanti data ini mau dimasukkan kemana? Nanti akan dimasukkan ke gateway ini, gateway API ini. Nah, gateway API ini tadi nanti yang mana? Yang ini. Nah, ini. Alamat untuk API-nya sendiri apa? Ini tadi. Karena jalannya adalah di komputer ini, maka alamatnya adalah di IP-nya ini ya. IP-nya ini IP dari komputer ini yaitu ada di IP config ya. Ada di ini 168.1.167 kemudian titik 2 yaitu portnya. Nah, portnya adalah 3000 ya. Kemudian alamat API-nya apa? /sensor. Kita buktikan tadi ya di MQTT. 192.168.1.167 dengan port 3000 /sensor. Nah, jadi data yang kita ambil ya, yang kita ambil dari MQTT broker dari HiveMQ tadi menjadi subscriber ini akan dikirimkan ke ini, ke API ini ya. Nah, nanti akan masuk ke sini ya. Masuk ke sini untuk dimasukkan ke dalam database dan diupdate di dalam database. Database-nya di mana? Nah, database-nya ada di sini. Di alamat di sini. Alamatnya, database-nya ada di ini database dan servernya saya letakkan sama di sini gitu ya. Nah, database-nya ada di sini, sensor gitu ya. Nanti masuk insert-nya ada di logger ini ya. Kemudian untuk ininya untuk updating. Jadi updating ini biasanya saya pakai untuk sistem monitoringnya. Kalau logger ini untuk apa? Logger ya biasanya untuk historik ya. Historik dari suatu proses gitu ya. Saya ambil datanya dari logger. Kalau updating ini itu biasanya saya pakai untuk monitoring. Biasanya saya letakkan di tabel monitoring atau saya pasang nanti saya tarik menggunakan gauk gitu ya. Tapi kalau logger saya pasang di mana? Di chart supaya saya tahu historiknya dari data itu gitu. Biasanya seperti itu. Tapi nanti kita akan ini aja ambil di tabel ini aja nanti sebagai dashboardnya, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Setelah data ini nanti masuk ke dalam database, ya, nanti kita akan menampilkan data. Itu kan setelah datanya itu di ini ya, setelah datanya itu diletakkan, otomatis kita mau ambil, ya kan? Nah, ini saya ngambilnya di sini, ada di API ini, yaitu menggunakan API /data_sensor, gitu ya. Sudah beda lagi, gitu ya. API-nya beda lagi dengan port yang beda. Kalau portnya sama gimana? Ya terjadi ini tabrakan, gitu ya. Jadi di API ini kita susun portnya
beda-beda gitu ya. Kemudian juga API-nya untuk masing-masing fungsinya di posisi POS maupun di posisi get-nya. Nah, ini di posisi get-nya. Nah, nanti ini nanti untuk melayani apa? Untuk melayani misalkan diambil datanya untuk ini tadi, untuk dibaca. Nah, dibaca di sini di tabel monitoring ini, itu ya. Kemudian kalau misalkan selanjutnya, kalau sudah di ini kayak gimana? Ya berarti datanya nanti akan ditampilkan seperti ini atau nanti bisa ditampilkan di dalam bentuk aplikasi. Nanti ada contohnya di sini saya membuat suatu contoh pengambilan data tapi melalui aplikasi. Di sini menggunakan API ini ya, 192.168.1.167, portnya adalah 3001. Itu tadi ya. Di sini kan 3001. Maka saya mengambilnya ada di 3001 dengan IP data underscore sensor. Ini tadi juga data underscore sensor, gitu ya. Nanti akan kita tampilkan di sini juga. Kalau misalkan di webnya tadi juga sama untuk alamat API-nya, gitu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian nanti kalau misalkan teman-teman mau misalkan mengolah data, ya tinggal mengambil datanya saja. Misalkan akan menganalisis mengenai suhu ruangannya saja. Berarti datanya yang hanya diambil adalah data suhunya saja. Nah, di sini saya tidak jelaskan ya, nggak usah saya jelaskan ya. Di sini kayak semacam hubungan dengan database ini tentunya tergantung pada masing-masing query-nya. Kalau di sini itu adalah untuk mengupdate datanya pada tabel updating tadi. Kalau di sini sebagai data untuk menginsert ke dalam tabel loggernya, gitu ya. Kemudian di sini saya juga menyediakan ini ya, saya menyediakan untuk alarm gitu ya. Nah, alarmnya itu apa? Nanti kalau data yang saya ambil gitu ya. Nah, saya ambil, saya buat API-nya juga, yaitu sensor underscore alarm dengan port 3002 ya. Nah, kemudian sebagai sumber datanya di mana? So data sensor 01. Nah, jadi data dari alat 01 saja yang saya ambil sebagai alarm itu nanti ya. Nah, kemudian di sini adalah query-nya dan nanti pada saat misalkan kita menginginkan setting point dari suhunya itu berapa supaya nanti pada saat keluar dari setting point maka akan ada notifikasi gitu ya. Nah, gitu ya. Oke. Sekarang kita coba ya. Data sudah masuk tadi ya di MQTT brokernya. Sekarang kita akan mengambil datanya ya. Nah, kita akan mengambil datanya. Nah, bentar. Saya biasanya kalau menjalankan tidak di ini ya, saya menjalankan langsung di aplikasi ininya ya. Nah, di sini saya akan menjalankan ini dulu. API untuk post datanya ya. Dengan perintah Python ya. Python itu server Python. Nah, ini oke, saya jalankan. Nah, starting server pada port 3000 ya. Nah, ini nanti yang masuk datanya dari mana? Yang masuk datanya adalah dari MQTT ini gitu ya. Nah, ini ngambil data dari broker sebagai subscriber yang nantinya akan memasukkan data di ini tadi. Ada di sini tadi di port 3000 tadi. Nah, oke, sekarang kita masukkan ya datanya ya. Nah, ini kita
Ini sudah ada ya. Kita jalankan. Oke. Nah, ini. Nah, datanya sudah terambil ini. Nah, di sini juga bergerak. Karena apa? Dia akan memasukkan data ya. Nah, kita coba kita tes untuk di database-nya. Ini kita datanya masuk atau enggak ini. Coba kita kosongin dulu ya datanya ya. Nah, di sini kosong, kemudian, nah ini sudah masuk datanya. Pada jamnya, jam 8 kan? Ini juga jam 8 ini, pas. Kemudian humidity-nya antara sekitar 69%-an ya. Di pressure-nya adalah ini. Nah, sekarang sudah masuk ya berarti ya. Data sudah masuk di database. Nah, ini sekarang kita tinggal mengambil datanya. Untuk apa? Untuk ditampilkan di sini gitu ya. Nah, sekarang kita kerjakan API yang ini. Nah, ini kita stop dulu ya. Nah, kalau kita stop ya, API yang ini tadi ya, yang menyediakan ini tadi ya, server show data ini, kalau kita matikan, maka front end-nya maka akan tidak mendapatkan data gitu ya. Dia akan terhenti. Tapi kalau kita jalankan ya, Python server min show data.py ini kita jalankan. Nah, datanya akan muncul. Nah, sekarang ini. Nah, ini datanya sudah data baru. Tadi yang saya buat random adalah antara data 1 sampai data 3. Jadi yang mulai 4 sampai ini tidak saya ini ya, nanti terlalu berat gitu ya. Nah, ini saya buat seperti ini. Kemudian kalau misalkan di sisi aplikasi gitu ya, di sisi aplikasi saya coba buat ya, bentar. Nah, di sisi aplikasi kita coba tampilkan ya dalam bentuk tabel aplikasi ini tadi yang tadi saya sampaikan ini ya. Sama-sama mengambil data ya dari ini data API data /sensor dengan port 3001. Nah, ini kita jalankan coba ya. Nah, kita coba jalankan Python ya. Kemudian tampilkan. Kita tampilkan. Nah, ini bentuknya adalah bentuk tabel ini ya. Sama kan? Datanya adalah yang kita acak antara data pertama alat 1, 01, 02, 03 ini. Jadi yang akan berubah ini. Kemudian apa lagi nih? Jadi di sini kalau misalkan mau ditampilin ya seperti ini tadi. Nah, tapi kalau misalkan alarmnya gimana? Nah, nanti akan saya buat terakhir gitu ya sistem alarmnya. Nah, mungkin demikian dulu mungkin Pak Wasis untuk sesi penjelasan dari implementasinya. Mungkin teman-teman ini sudah nggak sabar untuk tanya mungkin setelah mengerti bagaimana kerja dari microservice yang interface-nya menggunakan API. Silakan Pak Wasis, mungkin dibuka pertanyaan atau sesi diskusi. Oke, silahkan rekan-rekan semuanya kalau ada pertanyaan silahkan. Ini Pak ada dari chat ya, dari chat. Jadi Ada yang chat ya. izin bertanya Kak, biasanya dalam pengembangan proyek IoT, langkah apa saja yang harus kita lakukan dari hardware, komponen yang support, software yang sesuai, API, dan lainnya, ataukah dimulai dari draft arsitekturnya? Oke, baik. Oke ya, Bapak jawab ya. Jadi gini, Mas Caniago. Ini Mas Caniago ini dari Sumatera Barat ya. Kok ada Caniago ini? Ada ini. Mungkin dari Betul, Sumatera betul, Pak. Barat. Oke, betul. Ini kayaknya pesertanya dari
seluruh Indonesia ini Pak Wasis, luar biasa ini bisa IoT ini. Nah, jadi gini, dalam membuat suatu project ini ya, project IoT ini ya tentunya pertama yang harus kita tentukan dulu yang nanti untuk apa ini? Untuk kontrol atau untuk monitoring saja gitu ya. Nah, itu global besar tujuannya dulu. Kalau misalkan keduanya baik bisa digunakan untuk kontrol dan monitoring, maka nanti harus kita mapping adalah input outputnya. Input outputnya itu nanti seperti apa maksudnya? Inputnya itu nanti uh, berkaitan dengan apa? Apakah sensor-sensor? Apakah ada diperlukan juga input dari manusia atau menginputkan data? Kemudian outputnya apa? Outputnya misalkan adalah aktuator itu tadi misalkan apa? VFD atau motor atau apa? Atau nanti apa? Perangkat-perangkat laporan. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya yang kita tentukan adalah controller, gitu ya. Controller ini pengaruh karena apa? Nanti berkaitan juga dengan API yang ada di gateway di database-nya, gitu kan. Nah, nanti misalkan Mas Caniago mau menggunakan IoT yang nantinya itu di industrial, sifatnya itu industrial, menggunakan apa? PLC, misalkan variasi PLC-nya menggunakan Siemens, menggunakan Omron, menggunakan Mitsubishi, menggunakan Schneider, masing-masing beda protokol ini, Mas. Nah, otomatis berarti harus mapping API-nya sendiri-sendiri nanti ya. Nah, nanti get datanya satu saja, tetapi nanti post datanya maksudnya satu di gateway-nya. Tetapi nanti pada saat mengirimkan data, masing-masing dari protokol di masing-masing platform tadi akan menyesuaikan dengan API yang sudah dibuat. Nah, seperti itu. Kemudian selepas itu tadi, bagaimana outputnya tadi? Outputnya itu bisa saja sebagai VFD, yaitu untuk memutar motornya. Atau nanti berupa kayak kalau tadi itu di ITS, Intelligent Traffic System, mengatur lama tidaknya lampu traffic itu berjalan atau aktif. Nah, maka datanya mengambil dari mana? Ngambil dari microservice dengan API apa? Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya nanti diuji coba di masing-masing ini gitu. Itu mungkin Mas Janiago mungkin. Atau mungkin ada yang ditanyakan yang lebih detail lagi Mas Janiago. Nggak apa-apa, mic-nya saja Mas Janiago. Mungkin supaya lebih enak diskusinya. Oke, oke Pak. Sebelumnya salam kenal dan terima kasih banyak atas ilmunya. Ya, Mungkin perkenalkan sedikit Pak, kita dari Institut Teknologi Batam Pak, dan kebetulan saya ini basicnya dari komputer nih Pak. Jadi karena kita terbiasa dengan menggunakan eh, arus lemah nih, seperti biasanya proyek-proyek yang pernah kita buat, Mas. memang basicnya di edukasi, seperti IoT-nya itu menggunakan ESP32 CAM dan lain sebagainya. Nah, untuk Ya. PLC sendiri saya masih belum Pak. Jadi ini Pak, saya mau melebarkan di IoT nih untuk riset saya ke depannya. Jadi saya masih agak tabu terhadap PLC dan perangkat-perangkat arus tinggi, listrik arus tingginya. Jadi itu tadi agak kebingungan dengan harus seperti apa Oke. kita kalau misalnya membuat suatu project. Karena selama ini kalau kita buat project, misal kayak terakhir kita buat stasiun cuaca, kita buat tapi menggunakan ESP32 CAM dengan komponen-komponen hardware-nya pakai sensor-sensor yang support dengan Arduino dan ESP juga. Jadi itu tadi, kalau misalnya melangkah ke industrial berarti perlu kayak PLC dan lain sebagainya. Terus juga Betul. Pak mau nanya nih Pak, eh, Ya. sebenarnya kalau misalnya kita ini saya mau juga mulai masuk ke dalam LoRa nih Pak. Apakah LoRa itu termasuk dalam IoT juga nantinya Pak? Masuk Mas. Masuk Nah, Pak ya? ya, mungkin gini ya, kalau bisa saya berikan penjelasan, LoRa sendiri kan hanya sebagai medianya saja, Mas. Nah, nanti Hmm. eh, apa tentang nanti bagaimana eh, handlingnya
itu tadi ya tergantung dari microservice yang dibentuk atau aplikasi kecil-kecil yang dibuat tadi. Kalau misalkan nanti nggak hanya LoRa, mungkin masukkan datanya, mungkin bisa dari apa itu misalkan dari komunikasi SIM 800L itu yang basisnya GSM yang pakai GPRS. Nah, apakah sama nanti? Otomatis nanti yang beda-beda itu otomatis nanti akan disatukan di dalam itu tadi API yang POS-nya tadi. Namun dengan format data API yang sudah ditentukan tadi itu Mas Janiago gitu. Jadi media-media itu bisa macam-macam. Bisa menggunakan RF. Misalkan contohnya, mungkin Mas Janiago pernah ini belum pernah menggunakan yang namanya NRF 24L01. Sudah belum? Sudah pernah nyoba belum? Nah, itu yang dulu itu dia bekerja di frekuensi 344 MHz. Kalau yang sekarang ini kayaknya yang frekuensi rendah sudah dihilangkan. Sekarang sudah di arah sekitar 2,3 sampai 2,4 giga, Mas. Nah, itu juga bisa kalau menggunakan itu tadi menggunakan IoT tadi. Ya, semuanya ya itu tadi medianya bisa beda, platformnya bisa beda, tetapi di masing-masing pertemuannya nanti sinkronnya itu yang menentukan adalah API-nya tadi, Mas Janiago. Supaya apa? Supaya baik yang mengirim maupun yang menerima akan sama-sama tahu gitu, Mas Janiago. Gitu. Siap Pak. Satu lagi Pak, izin Pak. Kalau Iya. misalnya terkait dengan kolaborasi IoT dengan AI itu gimana ya Pak ya? Nah, itu tadi sudah di salah satu slide sudah saya jelaskan tadi juga. Nah, nanti sesudah data sudah masuk di dalam server tadi ya, nah maka perlu adanya suatu analitik gitu, analitik data. Maka menggunakan itu tadi AI, gitu kan? Bagaimana menentukan data ini nanti sebagai klasifikasi atau sebagai optimisasi atau sebagai forecasting, gitu kan? Arahnya kan ke sana ya. Nah, masuknya kemana? Nanti ke bagian yang microservice yang nanti khusus untuk menjalankan menjalankan AI saja. Nah, datanya yang mau diinginkan melalui apa? Melalui interface apa? Melalui API-nya tadi juga. Terserah. Yang jelas nanti pasti pakai GET. Tapi nanti data spesifik datanya bisa di custom sendiri. Kemudian nanti API-nya juga dikasih nama sendiri. Supaya apa? Supaya sinkron. Nah, variabel data yang akan masukkan ke dalam ini tadi aplikasi service yang mengenai AI tadi itu harus diatur dulu datanya apa saja yang diperlukan. Nah, supaya nanti bisa ini sinkron antara API yang memberikan tadi API GET-nya itu dengan microservice yang menjalankan AI-nya tadi. Gitu, Mas. Paham ya, Mas? Siap-siap masuk, Pak. Terima kasih banyak Pak atas ini ya Sama-sama. pencerahannya. Terima kasih Mas Janiago. Ya. Oke, Mari Pak. Adi ada raise hand dari Mas Adi Yusuf. Monggo Mas Adi kalau ada. Silakan. Monggo Mas Adi. Oke, terima kasih sebelumnya Pak atas ilmu yang telah dijelasin. Nah, saya ingin bertanya, ini kan tadi terkait dengan komunikasi menggunakan HTTP untuk mendapatkan datanya melalui database. Jika ingin menampilkan saja datanya melalui UI UX dari sebuah API, tanpa kita ingin mendapatkan data melalui database, berarti kita cukup menggunakan protokol komunikasi MQTT saja, begitu Pak? Atau gimana ya? Kita cukup Bentar. Mungkin di ini apa disinkronkan dulu. Mas Ade mau menginginkan data dari database gitu atau data dari luar database atau data dari sensor yang sudah masuk ke MQTT broker langsung diakses atau seperti itu kah? Tanpa melewati server API tadi atau bagaimana? Jadi misalnya saya hanya menginginkan data masuk ke broker, kemudian broker
data yang dari broker ditampilkan di web aja gitu tanpa nantinya dimasukkan ke database gitu, Pak. Oke, nah bisa. Jadi, nah skemanya lain nanti. Nanti seperti ini. Eh, tidak sama dengan skema yang tadi saya gambarkan. Berarti gini Mas, kalau misalkan nanti Mas Ade ini mau menampilkan data secara real time ya. Jadi mengurangi latensi dengan penyimpanan pada database. Tujuannya seperti itu ya. Nah, pertama, data yang dipost ke MQTT broker sebagai publisher, kemudian nanti tetap menggunakan API, Mas. Tetap menggunakan API GET-nya, gitu ya. Nah, apakah API itu hanya berhubungan dengan database? Tidak. Jadi bisa nanti API yang tadi menerima yang sebagai subscriber dari MQTT broker Hive MQ tadi, nanti datanya otomatis kita jadikan sebagai API GET gitu ya. API GET. Jadi dalam satu aplikasi ini nanti ada dua, yaitu sebagai post ya. Postnya adalah data dari subscriber dari HiveMQ-nya. Kemudian GET-nya digunakan untuk menyediakan data yang ke front end-nya, ke web-nya tadi. Begitu, Mas. Tapi memang nantinya, tapi kan berarti nggak ada pencatatan, berarti datanya hanya untuk ditampilkan saja. Seperti itu, Kang Mas? Datanya cuma menampilkan aja. Ya, seperti itu nanti langkahnya. Jadi Hanya menampilkan. dari HiveMQ ditarik datanya oleh MQTT subscriber, kemudian dimasukkan ke dalam post data API yang selanjutnya di dalamnya itu langsung menjadi data GET-nya untuk disediakan untuk front end-nya tadi, untuk web-nya tadi, supaya langsung akses di API GET-nya tadi gitu. Jadi dalam satu aplikasi service itu nanti ada post dan get gitu, Mas. Mungkin masih bingung atau sudah paham, Mas? Mas Ade? Aman Pak. Udah paham Pak. Oke, paham ya. Oke. Oke, terima kasih Pak. Oke, Pak Mungkin Widianto, kalau kita dari chat ada pertanyaan juga. oke. Jadi yang Dari pertama Mas Hilmi ini ya. dari Mas Hilmi, bagaimana dengan sistem IoT yang terdiri dari 1 device kirim ke broker, 2 backend bertugas. Jadi di sini komunikasi dengan broker, logic program, REST API untuk front end. Ketiga front end web, 4 front end mobile. Apakah ini bisa dikategorikan microservice juga? Iya, benar. Ini sudah dalam bentuk microservice juga ini, Mas Hilmi. Jadi device kirim ke broker, kemudian nanti di backend yang bertugas untuk masih dengan broker ini tentunya nanti kan ada ini ya Mas, ada API POS yang digunakan untuk apa? Tadi menerima data dari HiveMQ sebagai sebagai brokernya, gitu kan? Nah nanti sebagai subscriber datanya kemudian dimasukkan ke dalam post data di API-nya, kemudian masuk ke logic program ya. Logic program ini mungkin lebih ke arah penentuan keputusan ya gitu ya. Kemudian REST API untuk front end itu yang get-nya tadi ya, yang saya demokan tadi ini juga sama. Kemudian front end dalam bentuk web. Kalau dalam bentuk mobile gimana? Sama saja. Front end untuk mobile rata-rata menggunakan HTTP juga. Itu ya. Nah, ini sama ini. Sebenarnya yang disampaikan ini sudah saya contohkan ini tadi di demo ini. Kemudian bagaimana dengan sistem IoT yang terdiri atas device kirim ke broker, back end yang bertugas komunikasi dengan broker, logic program, REST API untuk front end.
Maksudnya gimana ini ya? Back end ini komunikasi dengan broker, kemudian logic programnya, kemudian REST API dengan ya sama aja nih sebenarnya. Kemudian ada front end web, kemudian front end mobile. Oh sama ya ini, tulisannya sama ini mungkin ya. Ya, jawabannya sama ini, mungkin dua pengetikan tadi mungkin ya Mas Hilmi ya. Oke, selanjutnya ke Mas Robi nih, Robi Muharam. Oke, ke Mas Ini Robi. pertanyaannya sangat mendasar yang Hah? ingin saya tanyakan, kenapa harus ditambahkan API dalam menjembatani pengiriman data? Apakah tidak bisa apabila aplikasi lain yang dimaksud itu langsung menerima data saja dari MQTT? Ataupun mungkin kenapa tidak langsung saja menggunakan HTTP saja tanpa menggunakan MQTT? Oke, baik. Terima kasih Mas Robi. Ini sebenarnya sudah saya jelaskan juga di dalam slide saya maupun di demo saya. Jadi penggunaan API, penggunaan microservice, kemudian kalau MQTT tadi ini saya ambil sebagai contoh dari penerapan IoT yang sering memang digunakan, yaitu menggunakan protokol MQTT. Kalau API, microservice, kemudian bentuk JSON, itu pertama diperlukan untuk efisiensi itu tadi, Mas. Kalau kita mau membuat suatu gelondong besar, suatu sistem, maka jika kita mengadakan perubahan atau update dari suatu implementasi itu, maka semuanya akan nggak jalan. Tapi dengan penggunaan API, penggunaan microservice, maka pekerjaan yang akan kita kerjakan itu bisa fokus pada satu sisi services yang akan kita ubah saja, gitu Mas Hilmi. Jadi jawabannya seperti itu. Kemudian satu lagi, ini yang nggak kalah penting dan itu merupakan isu yang mendasari dari adanya API tadi, yaitu security, Mas. Jadi kalau misalkan sistem hijack data itu, kalau kita memungkinkan di API itu akan agak susah dilakukan karena format API itu sendiri yang hanya tahu itu pasti developernya, gitu kan. Nah, biasanya tidak terlalu diketahui nanti data ini data apa kan biasanya header datanya tidak ditampilin. Kalau ini memang saya tampilin, memang saya gunakan untuk pembelajaran supaya tahu bahwa jika data dari misalkan dari ESP32 dengan header tadi temperatur, kemudian humidity, kemudian pressure itu nanti diterima di API server itu otomatis ya itu memang yang harus diolah seperti itu. Tapi kalau di kenyataannya bisa saja itu tadi tidak tersetit secara kelihatan bahwa ini adalah data temperatur, ini data humidity, ini data pressure seperti itu atau data alat seperti itu, Mas Robi. Jadi yang diperlukan itu tadi. Nah, kalau diselipkan otomatis yang mudah untuk di-hijack gitu ya, Mas. Nah, karena yang diperlukan tadi adalah harus itu tadi portnya. Kalau tidak mengetahui portnya apa bisa gitu ya. Misalkan kita tidak tahu port untuk mengambil datanya. Bagaimana kita akan mengambil datanya? Atau kalau kita mau post data, bagaimana kita akan masuk datanya kalau tidak tahu portnya? Nah, seperti itu. Termasuk juga di dalam bentuk API-nya tadi. Kalau kita tidak tahu API-nya, mana bisa kita akan masukkan datanya? Nah, seperti itu, Mas. Jadi ini lebih ke arah ke isu keamanan, Mas. Keamanan data, kemudian juga fleksibilitasnya, efisiensinya, gitu. Kemudian bisa bergerak secara paralel seperti itu. Gitu mungkin Mas Robi jawaban saya. Kalau ada mungkin yang kurang di ini, silakan Mas Robi. Ada yang mau disampaikan? Oke, kalau tidak mungkin ada teman-teman yang lain atau Oke, rekan-rekan kita lain lanjutkan yang ya ingin Pak Ases ya ini. Kirain di YouTube Ya. aja ada yang subscribernya, ternyata MQTT juga ya. Iya. Jadi kalau gini Mas Fatoni, jadi MQTT ini modelnya seperti itu. Ada broker, ada publisher, ada subscriber. Nah, publisher itu adalah mengirimkan data, subscriber adalah menerima datanya Mas Fatoni. Nah, tergantung dari apa? Tergantung dari topiknya tadi. Kalau topiknya tidak sama antara
subscriber dengan publisher, maka datanya tidak akan diterima, itu Mas Antoni. Gitu. Kemudian dari Mas Imron, Pak, materi atau code-nya bisa kami pelajari untuk dibuat apa ini? Membuatnya di mana ya? Gini Ya, Mas Imron. mungkin nanti rekodnya bisa dicek di YouTube-nya Bisa IoT untuk hari ini ya. Silahkan dicek di sana. Nah, Oke, oke, ada terima pertanyaan kasih lagi sama dari rekan-rekan? Mas Dodi. Ada Mas Dodit ini. Untuk materi dan contoh code-nya apa bisa di-share, Pak? Gimana ya Pak Wasis? Monggo Pak Wasis. Ya, nanti silakan rekodnya bisa dilihat di YouTube ya. Oke. Oke, ada lagi pertanyaan dari rekan-rekan? MQTT itu masuk di OSI layer di mana ya? Layer yang mana ya? OSI layer. OSI layer kalau di MQTT itu masuk di layer 5 kalau enggak 6 ya. Antara 5 6. Mungkin 6 ya, 6. Karena kan sudah dalam bentuk data tapi dalam bentuk penyajian, Mas, gitu. Oke, ada lagi Ada pertanyaan lagi dari mungkin? rekan-rekan? Silakan. Nah, nanti yang bagian terakhir akan saya tunjukkan bahwa untuk sistem alarmnya tadi ya. Nah, alarmnya tadi nanti jika nilainya itu di luar dari setting point, maka akan mengirimkan notifikasi melalui WhatsApp group. Nah, jadi nanti di WhatsApp grupnya yang sudah teman-teman sudah join itu nanti akan kita tampilin. Jika nilai dari setting point-nya, dari mana setting point-nya adalah jika nilainya itu lebih dari 34 derajat Celcius, maka akan mengirimkan data. Nah, untuk gambarnya sebenarnya itu harusnya capture data yang dari ini ya, tapi ini nggak tahu ini kok. Tadi mau mengcapture ini baru saya ini kok nggak mau mengcapture lagi. Tapi nggak apa-apa, tetap bisa. Tapi datanya yang yang disampaikan itu adalah data nilai terkininya. Jadi data misalkan nilainya di suhunya adalah lebih dari 34 derajat, maka diberikan notifikasi di WhatsApp grupnya seperti itu. Nanti akan saya demokan. Silakan. Kalau ada pertanyaan lagi, silakan. Oke, mungkin waktu Pak, silakan didemokan untuk yang alarmnya. Oh, baik baik. Oke, bentar ya. Ini oke. Note. Bentar saya. Oke, bentar ya. Nah, di sini kita lihat di sininya ya. Kemudian ini suhu menunjukkan 31 ya. Nah, suhunya 34 ya. Jika suhu 34 maka nah, di sini saya belum menjalankan ini apa? Nah, di sini saya belum menjalankan alarm ini, server alarm ya. Jadi data untuk API-nya yang terbaca tadi belum saya aktifkan. Nah, ini saya aktifkan dulu. Bentar, saya aktifkan dulu yang alarm.
Oke, di sini akan saya aktifkan Python, kemudian server, nah ya, server alarm 01. Oke, nah, oke ya. Nah ini datanya akan ini jalan ya, bentar. Nah, mana nih? Nah ini datanya kan tadi ya sama seperti di ini ya. Nah, oke ya. Datanya 31,73. Nah, sekarang akan saya coba kasih gangguan. Jika nanti suhunya itu 34, maka nanti akan muncul notifikasi ke WhatsApp grup ya. Nah, bentar. Oke, khusus alat di 01 ya. Ini jadi terbaca tiap 10 detik ya. Bentar. Oh, ini mau bukan. Nah, ini sudah 34 ya. 34,84 ya. Nah, nanti akan ada notifikasi nanti ya. Sudah tampil kah? Ya, sudah tampil ya. Jadi sebelum nanti di bawah 34, maka akan tampil ya nilainya ya. Akan selalu ada notifikasinya gitu ya. Nah, ini bentuk alarmnya ya. Ini juga bisa kita kembangkan ya, bisa dengan pakai boot ya. Misalkan kita menginginkan cek data dari sistem yang kita pantau. Kita menginginkan informasi misalkan tanpa melalui ini ya, informasi alarm gitu ya. Kalau di sini kan informasi dari alarmnya ini yang disertakan di sini. Tapi kalau misalkan datanya itu tidak keluar dari setting point dan kita menginginkan informasi itu, maka bagaimana caranya? Ya, gitu kita bisa kembangkan juga melalui boot ya. Nah, biasanya kan bisa menggunakan boot Telegram atau menggunakan boot apa ya, ini kita bisa kembangkan melalui ini menggunakan WhatsApp group gitu ya. WhatsApp nanti bisa per nomor atau dalam WhatsApp group gitu. Coba kita lihat sampai, nah ini sekarang udah enggak lagi karena nilainya sudah di bawah 34. Kalau sudah di bawah 34 maka tidak akan ada pengiriman lagi. Oke ya, demikian mungkin Pak Wasis yang bisa saya demokan untuk sistem IoT dengan penggunaan microservice yang dibungkus dengan komunikasi interface menggunakan API dalam bentuk JSON. Oke, terima kasih Pak Adianto atas paparan materinya. Demikian juga untuk rekan-rekan semua yang sudah hadir di webinar malam ini. Mungkin nanti untuk next webinar silakan update di web kami untuk topik-topik selanjutnya.
Mungkin untuk hari ini saya kira cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman.